Perang antara Israel dan Iran bukan sekadar konflik politik. Ini adalah gema dari sesuatu yang jauh lebih kuno, yang telah dinubuatkan sejak ribuan tahun yang lalu. Di jantung Timur Tengah, sementara dunia menyaksikan rudal melintasi langit dan para pemimpin saling mengancam, ada sebuah teks tersembunyi yang ditulis lebih dari 2.500 tahun lalu yang mengungkapkan setiap langkah dari ketegangan ini. Nama Iran muncul di sana, tetapi bukan seperti yang kita kenal sekarang. Alkitab menyebutnya Persia. Dalam salah satu bagian yang paling ditakuti dari Perjanjian Lama, dalam kitab Nabi Yehezkiel digambarkan sebuah aliansi bangsa-bangsa yang akan bangkit melawan Israel pada hari-hari terakhir. Sebuah koalisi yang akan berbaris dari utara, seperti awan yang menutupi bumi. Dan di pusat persatuan ini adalah Persia, yang sekarang adalah Iran, bersama dengan nama-nama yang sekarang merujuk pada Rusia, Turki, dan Libya. Rencananya, menyerbu, menghancurkan, merebut. Sasarannya, bangsa yang membawa nama Allah yang Maha Tinggi. Namun ini bukan perang biasa. Ini tidak akan diselesaikan dengan perjanjian atau meja negosiasi. Ketika pasukan ini bergerak melawan Israel, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan campur tangan. Gempa bumi akan mengguncang tanah, api akan turun dari langit, pasukan akan saling menyerang dalam kekacauan, penghakiman akan datang tanpa peringatan. Tertulis, "Aku akan membesarkan diriku dan menyucikan diriku, dan aku akan dikenal di mata banyak bangsa, dan mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan." Yehezkiel pasal 38. Ini bukan hanya sejarah kuno, ini adalah nubuat yang hidup. Dan semua menunjukkan bahwa nubuat ini telah mulai digenapi. Perang Gomer dan Magog mungkin ada di depan mata kita, tersembunyi di balik berita utama. Jam nubuat tidak pernah berhenti, ia hanya diam. Sampai sekarang, Perjanjian Lama yang menjadi permusuhan kenabian. Gambaran banyak orang tentang Iran saat ini adalah sebagai negara yang mengancam, terlibat dalam retorika yang membara melawan Barat, menyulut kebencian terbuka terhadap Israel. Tetapi narasi modern ini menyembunyikan kebenaran yang sedikit diketahui orang. Ada masa ketika Iran dan Israel adalah sekutu, sebuah aliansi yang tak terduga, ditempa antara kepentingan ekonomi dan diplomasi diam-diam yang tumbuh pada salah satu momen paling tegang di abad lalu. Dan jika persahabatan ini berubah menjadi permusuhan mutlak, mungkin alasannya berada di luar ranah politik. Mungkin alasannya ada dalam kitab suci. Pada tahun-tahun sebelum Revolusi Islam tahun 1979, Iran yang masih di bawah pemerintahan Shah Reza Pahlavi menjalin hubungan dekat dengan Israel. Ketika dunia Arab mengisolasi Israel, menolak mereka minyak, perdagangan, dan pengakuan diplomatik, justru Iran yang mengulurkan tangan. Iran menjual minyak ke Israel, membuat perjanjian rahasia, dan bahkan bekerja sama dalam proyek militer. Agen-agen Mossad Israel beroperasi di Teheran dengan sepengetahuan otoritas. Itu adalah aliansi yang diam tetapi vital. Dan bertentangan dengan apa yang banyak orang bayangkan, itu tidak dimulai hanya karena kepentingan geopolitik. Ada rasa keterhubungan antara dua bangsa yang, meskipun berbeda, telah menghadapi penganiayaan selama berabad-abad. Namun kedekatan ini memiliki batas waktu. Tanah Iran mendidih di bawah ketegangan internal. Rakyat tidak puas dengan otoritarianisme Shah dan dipengaruhi oleh teologi radikal, bersiap untuk memutuskan hubungan dengan Barat. Dan ketika revolusi terjadi, segalanya berubah. Ayatollah Ruhollah Khomeini naik ke tampuk kekuasaan dengan visi apokaliptik tentang dunia dan kebencian terbuka terhadap Israel yang ia sebut setan kecil. Kedutaan Israel ditutup, hubungan diplomatik dihentikan, dan sebuah babak baru pun dimulai. Iran yang sebelumnya membantu menopang ekonomi Israel, kini mendanai musuh-musuhnya. Milisi seperti Hizbullah dan kelompok seperti Hamas mulai menerima dukungan langsung dari Teheran.
Rejim baru ini melihat perjuangan Palestina bukan hanya sebagai alat geopolitik, tetapi sebagai misi keagamaan. Penghancuran Israel menjadi bendera teologis, bukan hanya militer. Dan ini bukan sekadar perubahan politik, ini adalah penggenapan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yang telah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Dalam kitab Nabi Yehezkiel, kita menemukan sebuah nubuat yang menerangi transformasi sejarah ini. Dalam pasal 38 dan 39, Yehezkiel menggambarkan sebuah aliansi bangsa-bangsa yang akan bangkit pada hari-hari terakhir melawan bangsa Israel. Di antara bangsa-bangsa ini, satu nama menonjol, Persia. Itu adalah nama lama untuk Iran saat ini. Alkitab tidak mengatakan bahwa Persia akan selalu menjadi musuh. Tetapi dikatakan bahwa pada akhir zaman, Persia akan menjadi bagian dari koalisi najis yang akan berbaris melawan anak-anak Yakub. Transisi dari sekutu menjadi musuh bukan hanya historis, itu adalah nubuat. Dan aku akan melawan engkau, hai Gog, pemimpin dari Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau keluar dan memasang pengait pada rahangmu dan membawa engkau keluar, engkau dan seluruh pasukanmu, bersama engkau Persia, Kusi, dan Put. Yehezkiel, pasal 38, seolah-olah teks Alkitab ini tidak hanya mengumumkan perang di masa depan, tetapi juga perubahan posisi, transformasi spiritual. Persia yang dulu membantu orang Yahudi membangun kembali Yerusalem, kini akan menjadi bagian dari serangan terhadapnya. Perubahan peran inilah yang memberikan bobot lebih besar pada situasi saat ini daripada yang terlihat. Ini bukan hanya keretakan diplomatik, ini adalah penempatan kenabian sebuah bangsa. Pada dekade 80-an, selama perang Iran-Irak, ada periode singkat di mana kepentingan Iran kembali sejalan dengan Israel, tetapi secara tersembunyi. Amerika Serikat melalui Israel menjual senjata ke Iran untuk membela diri dari Saddam Hussein. Namun aliansi ini bersifat pragmatis, tidak pernah spiritual. Retorika teologis anti-Israel tetap ada dan bahkan meningkat. Seiring berjalannya waktu, Iran memantapkan dirinya sebagai penyandang dana utama teror anti-Israel di kawasan. Dari Lebanon hingga jalur Gaza, pengaruhnya menyebar seperti akar bawah tanah. Dan pada saat yang sama, program nuklirnya menimbulkan kecurigaan yang semakin besar. Perjanjian nuklir tahun 2015 yang dibuat dengan kekuatan dunia adalah upaya untuk membendung kemajuan ini. Namun ketegangan itu tidak pernah benar-benar hilang ketika perjanjian itu dibatalkan pada tahun 2018. Ketakutan pun kembali dengan kekuatan penuh. Retorika para pemimpin Iran mulai memasukkan frasa seperti Israel akan dihapus dari peta dan Yerusalem akan dibebaskan oleh darah para martir. Dan sementara dunia melihatnya hanya sebagai fanatisme, mereka yang memahami kitab suci menyadari bahwa potongan-potongan teka-teki sedang menyatu. Nama Persia yang ditulis oleh Yehezkiel lebih dari 2000 tahun lalu mulai mendapatkan bobot kembali. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu progresif, seolah-olah bangsa itu sedang dibawa sedikit demi sedikit ke tempat kenabian yang telah ditentukan baginya. Aku akan memasang pengait pada rahangmu, kata teks itu. Gambarnya kuat, hampir kejam, namun itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui masa depan, Dia juga mengarahkan sejarah. Dia mengizinkan kerajaan-kerajaan untuk bangkit dan jatuh. Dan bahkan ketika suatu bangsa berpikir bahwa mereka bertindak atas kehendaknya sendiri, mereka bisa jadi sedang menjalankan rencana yang lebih besar. Inilah kedalaman konflik antara Israel dan Iran. Ini bukan hanya persoalan wilayah, ini spiritual, ini eskatologis. Iran bukan hanya musuh politik, ia adalah bagian dari cerita yang telah diwahyukan Tuhan kepada sang nabi di pengasingan. Dan sekarang cerita itu kembali ke panggung. Namun sejarah masih menyimpan satu detail lain yang mengusik. Iran tidak selalu menjadi musuh. Pada zaman perjanjian lama, Persia digunakan oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya.
Koresh Agung, Raja Persia, disebut oleh Tuhan sendiri sebagai yang diurapiku. Yesaya pasal 45. Ia memerintahkan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Ia adalah alat pemulihan setelah pembuangan ke Babel. Ini tidak bisa diabaikan. Bangsa yang sama yang digunakan oleh Tuhan pada akhirnya akan dihakimi, dan ketegangan antara masa lalu yang menebus dan masa depan yang menghancurkan mengungkapkan kompleksitas tindakan ilahi. Tuhan dapat memakai lalu menghakimi, dapat membangkitkan lalu merobohkan, karena pusat dari sejarah bukan Persia, bukan juga Israel, tetapi Tuhan sendiri. Jadi, ketika kita melihat peristiwa saat ini, pada rudal-rudal yang diluncurkan, pada ancaman dalam berita utama, kita harus mengingat, ada benang tak terlihat yang menghubungkan semuanya dengan sebuah teks kuno. Apa yang hari ini tampak baru, bagi Tuhan sudah dikenal. Dan setiap gerakan bangsa-bangsa sedang menulis, tanpa sadar, halaman-halaman yang telah dibaca oleh Yehezkiel. Apa yang dimulai sebagai aliansi strategis berkembang menjadi permusuhan spiritual. Dan apa yang tampaknya hanya diplomasi ternyata adalah roda gigi kenabian. Asal-usul Alkitabiah Iran, Elam, Madai, dan kebangkitan Persia. Jauh sebelum menjadi kekuatan modern yang terlibat dalam konflik dan nubuat akhir zaman, Iran telah menempati posisi penting dalam halaman-halaman paling awal dari Alkitab. Namun, bukan dengan nama itu. Dalam kitab suci, Iran muncul sebagai Elam dan Madai, nama-nama leluhur yang berasal dari permulaan umat manusia, dari peradaban pertama yang terbentuk setelah air bah. Memahami siapa Elam dan Madai sama seperti kembali ke masa lalu dan menyaksikan kelahiran diam-diam sebuah bangsa yang selama berabad-abad akan memengaruhi nasib raja-raja, kerajaan-kerajaan, dan bahkan umat Allah itu sendiri. Dalam kitab Kejadian pasal 10 dipetakan silsilah anak-anak Nuh. Setelah air bah, bumi dibagi di antara ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Dari mereka lahirlah bangsa-bangsa yang akan memenuhi dunia. Di antara keturunan itu, dua nama muncul dengan relevansi untuk tema yang sedang kita bahas. Elam, anak Sem, dan Madai, anak Yafet. Nama-nama ini adalah leluhur langsung dari bangsa-bangsa yang nantinya akan bersatu membentuk kekaisaran Media Persia, cikal bakal Iran saat ini. Elam, keturunan Sem, menetap di wilayah barat daya, yang sekarang kita kenal sebagai Iran, dekat dengan Teluk Persia. Di sana, ia mendirikan garis keturunan bangsa-bangsa yang dikenal sebagai orang Elam, yang dikenal karena kesuburan pertaniannya, kekayaan wilayahnya, dan organisasi politiknya yang maju untuk zamannya. Sedangkan Madai, keturunan Yafet, menduduki wilayah pegunungan di utara, membentuk bangsa Media, bangsa yang tangguh, dengan budaya kesukuan, tradisi militer yang kuat, dan identitas etnis yang jelas. Alkitab menyebut bangsa Media dalam beberapa kesempatan selalu dikaitkan dengan kekuatan militer dan keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa profetik besar. Kedua bangsa ini, meskipun berbeda dalam asal-usul dan lokasi, tumbuh secara paralel. Selama berabad-abad, mereka hidup berdampingan, berperang, bermigrasi, dan memperluas wilayah mereka. Namun di jantung kitab suci kita melihat nama-nama ini menjadi hidup. Dalam Kejadian pasal 14, kita memiliki kisah perang internasional besar pertama dalam Alkitab. Kedorlaomer, Raja Elam, memimpin aliansi dari timur melawan kota-kota di Kanaan. Mereka menjarah kota-kota, memperbudak bangsa-bangsa, dan menangkap Lot, keponakan Abraham. Keadaan ini sangat brutal. Invasi orang Elam dalam konteks ini merupakan serangan eksternal pertama terhadap umat janji. Namun respons Tuhan datang dengan cepat. Abraham dengan hanya 318 pelayan terlatih, mengejar raja-raja dari timur dan mengalahkan mereka. Kemenangan yang mustahil tanpa logika manusia. Pesannya jelas,
Tidak ada kekuatan dari timur, sekuat atau setua apapun, yang dapat menang atas mereka yang diberkati oleh Yang Maha Tinggi. Kekalahan Elam di tangan seorang pria yang dipandu oleh iman sudah menandakan suatu pola yang akan berulang. Kedaulatan Tuhan atas kerajaan-kerajaan. Namun Elam tidak lenyap setelah kekalahan itu. Abad demi abad berlalu, generasi silih berganti, dan suku-suku Elam tumbuh dalam jumlah dan kekuatan. Pada saat yang sama, keturunan Madai, bangsa Media, menguat di pegunungan utara. Sementara Mesopotamia dikuasai oleh Babilonia dan Asyur, bangsa Elam dan Madai tetap relatif merdeka, seolah menanti dengan diam waktunya untuk muncul ke permukaan. Dan waktu itu pun tiba. Pertama sebagai klan-klan, kemudian sebagai kerajaan-kerajaan, dan akhirnya sebagai kekaisaran. Persatuan antara bangsa Media dan Elam bersama bangsa-bangsa lain melahirkan kekaisaran Persia, salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam sejarah kuno. Namun bahkan dalam fase ini, Alkitab tetap melihat Iran sebagai tempat dari mana Tuhan akan menggerakkan bagian-bagian penting dari rencananya. Nubuat mulai terbentuk melalui pengumuman para nabi Yesaya dan Yeremia. Dalam kitab Yesaya, Tuhan berkata bahwa Dia akan menggunakan Elam dan Media sebagai alat untuk menghukum Babilonia. Babilonia yang sama yang telah menghancurkan Yerusalem dan membakar bait suci. Teks itu menyatakan, "Lihatlah, aku membangkitkan terhadap Babilonia dan terhadap mereka yang tinggal di tengah orang-orang yang bangkit melawanku, suatu angin yang membinasakan. Sebab Tuhan membangkitkan bangsa Media melawan Dia, yang tidak mempedulikan perak dan tidak menginginkan emas." Yesaya pasal 13. Inilah penyebutan besar pertama tentang aliansi yang akan terbentuk antara keturunan Madai dan Elam. Dan yang lebih menakjubkan masih akan datang. Tuhan tidak hanya akan memakai mereka untuk menghukum, Ia juga akan memakai mereka untuk membebaskan. Yesaya menyatakan, lebih dari 1 abad sebelum waktunya, nama seorang raja yang belum lahir, Koresh. Dan raja ini, pemimpin Persia, akan menjadi pembebas umat Allah. Beginilah firman Tuhan, "Aku memanggil engkau dengan namamu, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demi Yakub, hambaku, dan Israel, pilihanku, aku memanggil engkau dengan namamu." Yesaya pasal 45. Ketika akhirnya kekaisaran Persia menaklukkan Babilonia, nubuat ini digenapi dengan presisi yang menakjubkan. Koresh mengeluarkan dekret yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan memerintahkan pembangunan kembali bait suci. Seolah-olah Tuhan dalam kedaulatannya telah membangkitkan bangsa-bangsa kuno Elam dan Madai untuk momen sejarah yang tepat ini. Bangsa-bangsa yang awalnya adalah pejuang suku berubah menjadi alat penebusan di tangan yang kekal. Yang membuat kisah ini semakin memikat adalah kontras spiritualnya. Tanah yang sama yang dahulu menyaksikan serangan pertama terhadap keturunan Abraham berabad-abad kemudian juga menjadi tempat lahirnya perintah untuk memulihkan rumah Tuhan. Wilayah Elam dan Media menjadi, dalam waktu-waktu yang berbeda, panggung untuk penghukuman dan penebusan. Ini mengungkapkan kompleksitas tindakan ilahi yang dapat mengubah musuh menjadi alat dan alat menjadi tanda kasih karunia-Nya. Namun asal-usul Alkitabiah Iran ini bukan sekadar fakta sejarah yang menarik. Ia adalah bagian penting untuk memahami peran Iran dalam nubuat-nubuat akhir zaman. Dengan mengidentifikasi Elam dan Madai sebagai leluhur bangsa Iran modern, kita memahami bahwa Iran telah hadir dalam kitab suci sejak bab-bab pertama. Ia tidak muncul tiba-tiba dalam skenario profetik. Ia selalu ada di sana, tumbuh, dibentuk, dan diposisikan. Pemahaman ini memberi cahaya baru atas peristiwa-peristiwa saat ini. Kita tidak sedang menghadapi bangsa biasa. Kita sedang menghadapi garis keturunan dengan akar yang dalam sejarah kudus. Bangsa yang pernah dikalahkan oleh Abraham, ditinggikan oleh Yesaya, digunakan oleh Tuhan, dan yang kelak, seperti yang akan kita lihat,
akan kembali dipanggil untuk memainkan peran, kali ini dalam penggenapan penghakiman. Namun untuk saat ini kita hanya memandang pada asal-usulnya. Asal-usul yang sunyi, pegunungan, tandus, tetapi penuh tujuan. Madai dan Elam bukan sekadar nama dalam daftar silsilah. Mereka adalah benih-benih yang ditanam oleh tangan kedaulatan, menanti waktu yang tepat untuk bertunas. Persia dan penebusan, kekaisaran yang membantu menggenapi nubuat. Di tengah kekacauan kekaisaran dan kekalahan Israel, muncul sebuah nama yang tak terduga, diumumkan dengan ketepatan yang mengejutkan oleh seorang nabi yang hidup bahkan sebelum kejatuhan Yerusalem, Koresh, Raja Persia. Dan bukan hanya nama seorang raja yang dinubuatkan oleh Yesaya, tetapi juga fungsinya, misinya, dan perannya yang menentukan dalam rencana ilahi. Bagi banyak orang, ia hanyalah seorang penguasa asing, penyembah berhala, tanpa hubungan apapun dengan iman Israel. Namun bagi Tuhan, ia adalah seorang yang diurapi, alat hidup dari penebusan, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Beginilah firman Tuhan kepada orang yang diurapinya, kepada Koresh, yang tangan kanannya kupegang, untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya. Aku memanggil engkau dengan namamu. Aku memberikan gelar kehormatan kepadamu, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya pasal 45. Apa yang diungkapkan oleh ayat ini sungguh luar biasa. Seorang raja yang tidak mengenal Allah, Israel dipanggil, dinamai, dan dibangkitkan oleh Tuhan sendiri untuk membebaskan umatnya. Ini adalah pertama kalinya dalam Alkitab seseorang dari luar bangsa Ibrani disebut sebagai yang diurapi. Dan itu bukan kebetulan. Sejarah penebusan Israel setelah pembuangan ke Babel bergantung langsung pada tangan Persia. Ketika Nebukadnezar menyerbu Yerusalem dan menghancurkan bait suci, orang-orang Yahudi dibawa ke dalam pembuangan ke Babel. Di sana mereka tinggal selama 70 tahun, seperti yang telah dinubuatkan oleh Yeremia. Dan ketika waktu itu genap, bukan melalui perang, bukan karena pemberontakan internal, melainkan melalui sebuah dekret yang ditandatangani oleh Koresh, Raja Persia, rakyat diizinkan untuk kembali ke tanah air mereka. Beginilah perkataan Koresh, Raja Persia. Tuhan, Allah semesta langit, telah memberikan kepadaku segala kerajaan di bumi, dan Ia telah memerintahkan aku untuk mendirikan baginya sebuah rumah di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapapun di antara kamu yang termasuk umatnya, naiklah. Ezra pasal 1. Koresh tidak hanya mengizinkan kembalinya para tawanan, tetapi juga memerintahkan pembangunan kembali bait suci dan mendanainya dengan sumber daya dari kekaisaran. Tindakan ini bukan hanya murah hati, tetapi bersifat profetik. Itu menggenapi janji-janji yang dibuat berabad-abad sebelumnya oleh Tuhan, yang menyatakan bahwa Ia tidak hanya akan membawa umatnya kembali, tetapi juga akan memulihkan penyembahan di tempat di mana namanya berdiam. Dan sarana yang dipilih untuk itu bukanlah seorang imam, bukan pula nabi, tetapi seorang raja asing. Disinilah kita melihat Persia mengambil peran yang mengejutkan dalam sejarah keselamatan. Persia menjadi satu-satunya bangsa di luar Israel yang secara langsung terlibat dalam pembangunan kembali spiritual umat Allah. Kekaisaran lain hanya menindas, Mesir memperbudak, Asyur mendeportasi, Babel menghancurkan. Tetapi Persia membebaskan dan membangun kembali. Itulah sebabnya meskipun merupakan bangsa kafir, Persia dikenang dalam kitab suci dengan hormat yang berbeda. Di bawah kekuasaan Persia, orang Yahudi menikmati kebebasan beragama relatif. Mereka dapat membangun kembali tembok mereka, mengatur ulang kehidupan nasional mereka, dan memulihkan pembacaan Taurat. Dalam konteks ini muncul tokoh-tokoh seperti Ezra, Nehemia, dan Zerubabel yang semuanya terkait langsung dengan proyek pemulihan pasca pembuangan. Setiap langkah, setiap tembok yang dibangun, setiap mezbah yang dikuduskan kembali, membawa tanda tangan tidak langsung dari kemurahan Persia, meskipun ditetapkan oleh kehendak Tuhan. Namun bukan hanya Koresh.
Darius, Raja Persia lainnya, mengukuhkan dan memperkuat dekret-dekret sebelumnya. Ahasveros, yang oleh banyak penafsir diidentifikasi sebagai Xerxes I, adalah raja yang menjadi tokoh dalam kitab Ester, di mana sekali lagi Persia menjadi latar keselamatan bangsa Yahudi. Ketika Haman, penasihat kerajaan, merencanakan pemusnahan orang Yahudi yang tersebar di seluruh kekaisaran, Tuhan membangkitkan Ester di jantung istana Persia untuk campur tangan dan menyelamatkan bangsanya. Sebuah mukjizat yang terjadi di dalam sistem politik bangsa kafir. Keterulangan peristiwa-peristiwa ini mengungkapkan kebenaran yang dalam. Tuhan dapat bertindak di dalam sistem manapun, menggunakan struktur apapun, dan membangkitkan siapapun, bahkan di luar Israel, untuk menggenapi rencananya yang kekal. Persia menjadi selama beberapa dekade panggung di mana Tuhan menyatakan baik penghakiman maupun anugerah, kehancuran dan pemulihan. Sungguh mengagumkan menyadari bagaimana keturunan Elam dan Madai yang berabad-abad sebelumnya pernah berbaris melawan Abraham, kini menopang rumah bagi keturunan rohaninya. Masa lalu yang penuh agresi kini memberi jalan kepada masa depan penebusan. Dan dalam kontras antara asal dan misi ini, kita mengerti bahwa pemeliharaan ilahi tidak terbatas pada garis keturunan darah atau geografi janji. Tuhan adalah penguasa atas semua kerajaan. Kekaisaran Persia juga dikenang dalam nubuat Daniel. Dalam mimpi terkenal Nebukadnezar yang ditafsirkan oleh Daniel, muncul sebuah patung dengan bagian-bagian tubuh yang berbeda yang melambangkan kekaisaran masa depan. Dada dan lengan dari perak melambangkan bangsa Media dan Persia yang akan menggantikan Babel. Pilihan dua lengan melambangkan, menurut banyak penafsir, dualitas kekaisaran. Media dan Persia bersatu, tetapi dengan lengan Persia menjadi yang dominan. Daniel juga memiliki penglihatan lain, di mana 4 binatang melambangkan kerajaan-kerajaan yang datang silih berganti. Binatang kedua adalah beruang yang bangkit sebelah sisi, dengan 3 tulang rusuk di antara giginya, simbol dari perluasan kekaisaran Media Persia yang akan menaklukkan 3 kerajaan utama, Lydia, Mesir, dan Babel. Dalam kedua penglihatan itu, kehadiran Persia jelas, kuat, dan diakui sebagai agen ilahi dalam jalannya sejarah. Namun dalam ketepatan waktulah Persia menonjol. Daniel menerima wahyu yang mengesankan tentang masa depan Yerusalem dan Sang Mesias. Dalam pasal 9, ia mendengar bahwa sejak keluarnya perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem, sampai kepada yang diurapi, Sang Pemimpin, akan ada 7 minggu dan 62 minggu. Perintah ini berasal dari Kekaisaran Persia, lebih tepatnya dari Raja Artasasta, pada tanggal yang oleh banyak penafsir dihubungkan langsung dengan kalender kedatangan Yesus. Persia tidak hanya membebaskan Israel, ia menandai, tanpa menyadarinya, jam penebusan. Semua ini menunjukkan bahwa peran Persia jauh melampaui kekaisaran biasa. Persia menjadi panggung dan saluran dari serangkaian gerakan sejarah yang syarat dengan muatan profetik. Nama Kores ditulis oleh Yesaya ketika bahkan Babel belum menghancurkan Yerusalem. Pembangunan kembali Bait Suci dimulai di bawah perlindungan raja-raja asing. Dan mukjizat yang terjadi di dalam tembok Susa di istana Ahasveros masih menggema sebagai pengingat bahwa Tuhan dapat menyembunyikan penyelamatannya bahkan di dalam istana yang paling tidak terduga. Dan pada titik inilah Persia mencapai puncak spiritualnya. Bukan karena ia telah berubah menjadi bangsa yang beriman, tetapi karena telah digunakan oleh Dia yang mengatur segala sesuatu. Penebusan Israel setelah pembuangan memiliki jejak Persia di setiap sudutnya. Namun jejak yang akan datang dalam waktu dekat tidak lagi membawa aroma pembebasan yang sama. Kebangkitan kenabian, perang dalam bayang-bayang dan eskalasi baru. Selama beberapa dekade, konflik antara Israel dan Iran tampak tetap berada di balik tirai politik internasional.
terbatas pada pernyataan keras, embargo ekonomi, dan pertukaran ancaman di depan umum. Namun apa yang dunia lihat hanya sebagai ketegangan geopolitik menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah perang spiritual, sunyi, strategis, dan kenabian yang semakin intensif di bawah permukaan sejarah seperti gunung berapi yang prestas meletus. Iran setelah revolusi Islam tahun 1979 mulai berinvestasi besar-besaran dalam program ideologis dan militer mereka dengan tujuan yang jelas, menjadi kekuatan utama di Timur Tengah dan lebih khusus lagi, menghilangkan kehadiran Israel di kawasan tersebut. Berbeda dari musuh-musuh masa lalu, Iran tidak menyamarkan niatnya. Para pemimpin rezim bahkan menyatakan secara terbuka bahwa negara Zionis akan dihapus dari peta. Namun, alih-alih melancarkan perang langsung pada tahun-tahun awal, Iran memilih jalur tersembunyi, tak terlihat oleh dunia biasa. Mereka mendanai, melatih, dan mempersenjatai milisi teroris seperti Hizbullah di Lebanon, Jihad Islam Palestina, dan baru-baru ini kelompok Hamas di jalur Gaza. Dengan alat-alat ini, perang menyebar tanpa nama resmi, tetapi dengan dampak yang menghancurkan. Namun yang tidak dipahami banyak orang adalah bahwa gerakan-gerakan ini bukan sekadar taktis, melainkan spiritual. Karena setiap kali Israel diserang, setiap kali sebuah rudal melintasi perbatasan, sebuah prinsip terungkap, penolakan terhadap rencana Tuhan untuk mempertahankan Israel sebagai bangsa yang hidup dan aktif di tanahnya sendiri. Israel pada gilirannya mengadopsi sikap defensif yang cerdas, namun seringkali tidak terlihat oleh publik. Operasi rahasia Mossad, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran secara presisi, sabotase siber di fasilitas nuklir, seperti serangan terkenal terhadap kompleks Natanz dengan virus Stuxnet, menunjukkan bahwa perang sedang berlangsung, namun di balik panggung dunia. Perang dingin dalam arti harfiah, namun panas secara spiritual. Selama bertahun-tahun, elit politik Iran mencoba mengembangkan program nuklirnya sambil menyangkal niat militer. Tetapi dunia tahu, dan Israel tahu lebih banyak lagi, bahwa ini bukan hanya tentang energi. Ini adalah persiapan untuk kehancuran. Sebuah persenjataan nuklir di tangan rezim yang secara terbuka menyerukan pemusnahan Israel, bukan hanya ancaman diplomatik. Ini adalah persiapan untuk, menurut keyakinan mereka, melaksanakan misi religius dan eskatologis. Namun Alkitab telah mengantisipasi jenis gerakan seperti ini. Kitab Nabi Yehezkiel menggambarkan sebuah koalisi bangsa-bangsa yang akan bersatu dengan tujuan yang sama, maju melawan Israel. Dan di antara nama-nama yang disebutkan adalah Persia, nama kuno untuk Iran. Artinya, keterlibatan ini bukan kebetulan, juga bukan bersifat situasional. Ini adalah bagian dari skenario yang telah dibentuk selama berabad-abad. Pada tanggal 13 Juni, ketegangan yang tersembunyi menjadi nyata. Rudal-rudal Israel menghantam target strategis di wilayah Iran, terutama di fasilitas yang terkait dengan pengembangan nuklir. Serangan tersebut, menurut sumber militer, bersifat presisi, terbatas, namun sangat simbolis. Ini adalah pesan yang jelas bahwa era toleransi telah berakhir. Untuk pertama kalinya, apa yang sebelumnya dilakukan dalam bayang-bayang kini muncul dengan cahaya dan ledakan. Tanggapan Iran juga langsung. Negara itu meluncurkan drone dan rudal ke arah Israel dan meningkatkan dukungannya terhadap milisi-milisi sekutu. Retorika mencapai tingkat maksimum. Parlemen Iran menyatakan bahwa negara siap untuk berperang kapan saja. Militer Israel menempatkan pasukannya dalam siaga penuh, dan media global mulai bertanya, apakah Perang Dunia Ketiga akan dimulai dari sini? Namun pertanyaan yang benar bukan itu. Pertanyaan sejati yang perlu diajukan adalah, apakah yang kita saksikan ini adalah penggenapan dari apa yang telah ditulis para nabi lebih dari 2.500 tahun yang lalu? Karena eskalasi saat ini bukan sekadar babak baru,
dari konflik timur versus barat, bukan pula hanya fase lain dari perseteruan antara Syiah dan Sunni, antara ideologi politik atau wilayah strategis. Ini adalah pergerakan yang tepat, akurat, menakutkan karena sangat mirip dengan apa yang dijelaskan oleh teks suci. Ini adalah awal yang tampak dari sesuatu yang selama ini membara secara tak terlihat. Sebuah konfrontasi spiritual antara janji dan penentangan terhadap janji, antara Allah Israel dan kekuatan-kekuatan yang bangkit melawan umatnya. Yang paling mengganggu dalam proses ini adalah menyadari bahwa perang saat ini tidak dimulai dengan tank atau pasukan, tetapi dengan kode komputer, sabotase diam-diam, drone tak berawak, dan serangan presisi. Ini adalah perang modern dengan akar kuno, perang yang dilancarkan di bawah tanah dunia fisik sembari bertumbuh dalam dimensi surgawi. Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini." Efesus pasal 6. Dan belum pernah ayat ini terasa sejelas sekarang. Apa yang kita lihat hanyalah permukaan dari sesuatu yang bergerak di kedalaman. Setiap langkah Iran, setiap tanggapan Israel, setiap aliansi militer baru atau provokasi geopolitik membawa gema kenabian, gaung janji-janji kuno, getaran dari bab-bab yang belum selesai. Dan karena itu, eskalasi saat ini tidak dapat dibaca hanya dengan mata politik, tetapi dengan mata nubuat. Persia kuno, yang dulu menjadi alat penebusan, kini muncul kembali di papan catur penghakiman. Dan kebangkitan kenabian tidak hanya terjadi di langit. Ia juga memanifestasikan diri di bumi dalam berita utama, dalam keputusan parlemen, dalam gerakan diam-diam militer. Apa yang dulunya hanya bayangan kini menjadi bentuk. Apa yang dulunya hanya prediksi kini menjadi pergerakan. Apa yang dulunya hanya rumor kini menjadi konfrontasi. Dan jika kebangkitan ini telah tiba, maka pertanyaan yang tak terelakkan adalah bagaimana formasi akhir dari konfrontasi kenabian ini akan terlihat. Gog dan Magog, nubuat yang bergema di masa kini. Sementara surat kabar di seluruh dunia melaporkan eskalasi antara Israel dan Iran dengan keterlibatan kekuatan-kekuatan seperti Rusia dan Turki, ada sebuah teks kuno yang mulai tampak kurang simbolis dan lebih harfiah. Teks itu ada dalam kitab Nabi Yehezkiel yang ditulis pada masa pembuangan dan keputusasaan, namun kini muncul kembali seolah-olah diterbitkan kemarin. Pasal 38 dan 39. Di sana, Tuhan memberikan kepada Nabi suatu penglihatan yang mengguncang, sebuah koalisi militer yang dipimpin oleh sosok misterius bernama Gog dari tanah Magog, yang bangkit dengan tujuan yang jelas, menyerbu dan menghancurkan Israel. Deskripsi tentang pergerakan, motivasi, dan respons ilahi tidak hanya membawa nada-nada apokaliptik, tetapi mencerminkan dengan akurasi yang menakutkan aliansi-aliansi geopolitik zaman sekarang. Anak manusia, arahkan wajahmu kepada Gog dari tanah Magog, pemimpin dari Rosh, Mesech, dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Beginilah firman Tuhan Allah, "Lihatlah, aku akan melawanmu, hai Gog, pemimpin dari Rosh." Yehezkiel, pasal 38. Namun siapa itu Gog? Dan di manakah letak Magog? Para ahli kuno maupun modern sepakat dalam banyak hal. Magog diasosiasikan dengan bangsa-bangsa di utara Israel, yang secara tradisional diidentifikasi dengan wilayah-wilayah yang kini mencakup Rusia dan sebagian Asia Tengah. Mesech dan Tubal dikaitkan dengan Anatolia, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki modern. Nama Rosh dalam beberapa terjemahan dibaca sebagai penunjukan langsung untuk akar kata Rusia.
Meskipun terdapat perdebatan di kalangan penafsir, kesesuaian antara nama-nama dan arah geografis dengan jelas menunjukkan poros utara. Dari sanalah serangan yang dinubuatkan akan datang. Selain Gog dan Magog, nubuat tersebut juga menyebutkan nama-nama penting lainnya: Persia, Kush, Put, Gomer, dan keluarga Togarma. Masing-masing mewakili bangsa-bangsa bersejarah dengan identitas modern yang dapat dikenali. Persia, Iran saat ini. Kush, Ethiopia. Put, biasanya diasosiasikan dengan Libya. Gomer dan Togarma, wilayah Eropa Timur saat ini dan Turki. Bersama-sama, bangsa-bangsa ini membentuk sebuah koalisi internasional melawan Israel yang dipersatukan bukan oleh kedekatan budaya, tetapi oleh satu motivasi bersama, permusuhan terhadap umat pilihan Tuhan. Yehezkiel menggambarkan serangan ini sebagai sesuatu yang dahsyat, seperti badai yang menutupi tanah. Engkau akan maju melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi bumi. Itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Yehezkiel, pasal 38, perhatikan, pada hari-hari terakhir. Penyebutan waktu secara eskatologis ini bukanlah simbolik, tetapi sangat jelas. Nabi sedang membahas suatu peristiwa yang akan terjadi pada akhir sejarah sebagaimana kita mengenalnya. Yang paling menarik adalah ketiadaan provokasi yang jelas dari pihak Israel. Teks menyatakan bahwa bangsa itu akan berdiam dengan aman, tanpa tembok, tanpa palang, tanpa pintu gerbang. Ini membuat banyak ahli menafsirkan bahwa momen ini akan terjadi setelah semacam perjanjian atau masa damai yang tampaknya sedang berlangsung, seperti melalui perjanjian Abraham. Faktanya, bahkan dalam ketenangan yang tampak, Israel akan menjadi target dari rencana penghancuran yang dirancang oleh aliansi yang gelap ini. Gog, menurut teks tersebut, tidak akan bertindak sendiri. Ia akan dihasut untuk bertindak. Aku akan memasang kait pada rahangmu dan membawamu naik. Yehezkiel, pasal 38. Gambar Tuhan yang menaruh kait pada Gog menunjukkan bahwa bahkan musuh-musuh Israel berada di bawah kendali ilahi. Mereka tidak menyerang karena mereka menginginkannya, tetapi karena mereka didorong oleh suatu tujuan ilahi, yaitu untuk menyatakan siapa yang benar-benar memerintah atas bumi. Penting untuk dicatat bahwa koalisi ini tidak muncul dalam semalam. Ia terbentuk secara bertahap dengan aliansi-aliansi yang tampaknya pragmatis, tetapi yang sebenarnya mengikuti konfigurasi kuno. Hari ini kita melihat Rusia, Iran, dan Turki memiliki kepentingan strategis yang konvergen di Timur Tengah, khususnya di Suriah. Bangsa-bangsa ini sudah beroperasi dekat dengan batas-batas Israel. Tentara mereka sudah ditempatkan, retorika mereka bermusuhan, papan catur telah disusun. Sementara itu, dunia tampaknya terbagi antara ketidakpercayaan dan pengalihan perhatian. Mayoritas orang tidak mampu menghubungkan peristiwa-peristiwa saat ini dengan tulisan-tulisan kuno. Namun Yehezkiel telah menubuatkan hal ini lebih dari 25 abad yang lalu. Apa yang dulu tampak seperti teka-teki yang jauh, kini cocok seperti potongan-potongan puzzle yang disusun di depan mata kita. Namun nubuat ini tidak hanya membicarakan serangan, tetapi juga mengumumkan kehancuran koalisi penyerbu. Meskipun poin ini akan dikembangkan pada pasal berikutnya, penting untuk dipahami bahwa Tuhan sendiri akan bangkit sebagai pembela Israel, tidak membiarkan aliansi itu berhasil. Hal ini memperkuat gagasan bahwa pertempuran ini bukan hanya antara bangsa-bangsa, tetapi antara kekuatan jahat dan Tuhan semesta alam. Dan semua ini bermuara pada kenyataan profetik yang jauh lebih besar. Gog dan Magog bukan sekadar nama kuno. Mereka adalah representasi dari semangat kolektif perlawanan terhadap perjanjian Tuhan dengan Israel. Mereka muncul sepanjang sejarah, tetapi pada titik tertentu mereka akan bangkit dengan kekuatan penuh, menandai klimaks dari serangkaian peristiwa eskatologis. Oleh karena itu, apa yang dilihat Yehezkiel bukan hanya sebuah perang,
Ia melihat cerminan spiritual dari aliansi yang jahat, yang diatur oleh kekuatan-kekuatan yang melampaui pemerintahan manusia. Setiap nama yang tercantum dalam teks bukan hanya mewakili negara, tetapi juga ideologi, motivasi, tujuan melenyapkan Israel sebagai bangsa, menghapus keberadaannya dari bumi, dan dengan demikian menggagalkan janji-janji Tuhan. Namun janji-janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan skenario kenabian yang kini lebih hidup dari sebelumnya membawa kita pada pertanyaan yang tak terhindarkan. Apa peran Iran, Persia kuno, dalam aliansi yang telah dinubuatkan ini? Peran Iran dari sekutu menjadi tokoh utama dalam aliansi kegelapan. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, silakan beri suka, komentar, dan bagikan. Berlanggananlah ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan berikan persembahan dengan nilai berapapun, atau jadilah anggota agar kami terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan demi memberkati hidup Anda semakin banyak. Melanjutkan, saat melihat kondisi saat ini di Timur Tengah, banyak orang bertanya-tanya bagaimana Iran, sebuah bangsa dengan hubungan historis dengan bangsa Yahudi, bisa menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberadaan Israel. Jawabannya bagaimanapun tidak terbatas pada geopolitik. Peran Iran dalam nubuat Alkitab melampaui sekadar antagonisme politik. Ia mewakili transformasi spiritual dan strategis dalam rencana eskatologis yang telah digariskan sejak ribuan tahun lalu. Seperti yang telah terlihat dalam bab-bab sebelumnya, Persia, nama Alkitabiah untuk Iran saat ini, telah digunakan oleh Tuhan dalam momen-momen penting dalam sejarah Israel. Kitab Ezra menunjukkan bagaimana Koresh, Raja Persia, dibangkitkan oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babel dan memungkinkan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Dalam kitab Yesaya pasal 45, Koresh disebut oleh Tuhan sendiri sebagai yang diurapiku. Kehormatan ini yang diberikan kepada seorang raja kafir menunjukkan bahwa kedaulatan ilahi melampaui batas-batas dan bahkan kekaisaran pun tunduk pada tujuan Tuhan. Namun demikian, bangsa yang dulunya adalah sekutu kini menjadi salah satu lengan utama dari koalisi yang dinubuatkan oleh Yehezkiel. Dan ini bukanlah perubahan yang kebetulan. Ini adalah pergeseran spiritual, pembalikan peran kenabian bangsa tersebut dari alat penebusan menjadi alat penghakiman. Dalam pasal 38 dari kitab Yehezkiel, ketika sang nabi menyebutkan pasukan-pasukan yang akan bergabung dengan Gog dalam penyerbuan terhadap Israel, nama Persia muncul di ayat-ayat awal sebagai salah satu anggota utama dalam aliansi tersebut. Ini bukanlah tokoh pendukung. Persia menempati tempat terkemuka di antara mereka yang akan bangkit melawan umat Tuhan. Persia, Kush, dan Put bersama mereka, semuanya dengan perisai dan ketopong. Yehezkiel pasal 38, urutan nama-nama di sini bukanlah kebetulan. Para ahli mencatat bahwa nama-nama yang paling dekat dengan Gog menunjukkan sekutu yang paling berpengaruh atau strategis. Fakta bahwa Persia disebut pertama adalah tanda pentingnya Iran dalam konfrontasi ini. Dan pentingnya itu mudah dilihat hari ini. Iran bukan hanya bangsa lain yang menentang Israel. Ia berperan sebagai pengatur dan pendana dari berbagai kelompok teroris di seluruh Timur Tengah. Sejak revolusi Islam, doktrinnya telah dibentuk oleh gagasan mengekspor revolusi ke seluruh dunia Muslim, dan bagian dari ekspor itu termasuk penghancuran Israel sebagai elemen yang dianggap penting untuk kemenangan Islam. Organisasi seperti Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam Palestina menerima dari Iran bukan hanya uang, tetapi juga pelatihan, persenjataan, dan dukungan politik. Selain itu, negara ini berinvestasi dalam perang proksi, menggunakan kelompok-kelompok ini sebagai lengan bersenjata untuk terus menekan Israel tanpa terlibat langsung dalam perang formal.
Namun, titik paling sensitif adalah program nuklir Iran. Meski Iran secara terbuka menyangkal memiliki niat militer, pengembangan teknologi nuklir oleh rezim yang secara terbuka menyerukan kehancuran Israel tidak dapat diabaikan dalam terang nubuat Alkitab. Sebab kitab Yehezkiel tidak hanya berbicara tentang pasukan, tetapi juga tentang kehancuran massal, api, wabah, dan kehancuran militer. Elemen-elemen yang, bagi banyak penafsir, menyerupai efek senjata nuklir atau kimia, meskipun asal-usulnya dalam teks kenabian, jelas bersifat supranatural. Seolah-olah Tuhan, melalui nabinya, telah menggambarkan jenis kehancuran yang kini kita bisa pahami lebih baik berkat kemajuan teknologi dan sejarah konflik global baru-baru ini. Posisi Iran sebagai tokoh utama dari aliansi yang najis ini juga diperkuat oleh aliansi-aliansi politik kontemporernya. Negara ini menjaga hubungan erat dengan Rusia, nama lain yang dihubungkan melalui interpretasi dari istilah Magog dan Rosh. Iran juga semakin dekat dengan Turki, terutama dalam isu-isu yang melibatkan penentangan terhadap Barat dan pembelaan terhadap perjuangan Palestina. Bersama-sama, tiga negara ini telah membentuk semacam poros informal penentangan terhadap Israel yang cocok secara tepat dengan struktur koalisi yang dinubuatkan. Penyelarasan kontemporer ini tidak bisa diabaikan, karena apa yang dulunya hanyalah tafsiran teologis kini mulai mengambil bentuk politik dan militer di panggung dunia. Iran telah berubah dari sekadar suara tunggal di Timur Tengah menjadi jantung yang berdetak dari perlawanan global terhadap tujuan Tuhan di Israel. Dan hal itu menempatkannya sebagai salah satu wajah paling nyata dari nubuat yang sedang berjalan. Namun motivasi Iran bukanlah sekadar politik, ia bersifat spiritual. Dalam pidato para pemimpin utamanya, penghancuran Israel dibicarakan sebagai kewajiban religius, sebuah tindakan pemurnian terhadap tanah suci. Motivasi ini memberikan konflik tersebut sifat yang jauh lebih dalam dari yang bisa dijelaskan oleh geopolitik. Ini adalah perang antar janji. Mazmur 83 misalnya menggambarkan koalisi bangsa-bangsa yang bersatu dengan satu tujuan. Mari, kata mereka, kita binasakan mereka supaya nama Israel tidak diingat lagi. Kalimat ini bukan sekadar retorika. Ini adalah kata-kata yang kita dengar berulang kali dari para pemimpin Iran. Dengan demikian, Iran muncul sebagai tokoh utama dari aliansi kegelapan, bukan hanya sebagai negara musuh, tetapi sebagai simbol penentangan terhadap perjanjian kekal Tuhan dengan umatnya. Persia yang dulu membebaskan, kini ingin memperbudak. Kekaisaran yang dulu membantu membangun kembali Bait Suci, kini ingin melihat Yerusalem hancur. Namun, peran sentral ini juga berarti bahwa Iran berada di bawah pengawasan langsung dari hakim yang kekal. Nubuat tersebut tidak menunjukkan kebangkitannya sebagai kemenangan, tetapi sebagai bagian dari rencana yang lebih besar yang berpuncak pada penghakiman. Teks yang sama yang menyebut perannya juga menggambarkan takdirnya. Dan takdir itu akan dimeteraikan bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh campur tangan langsung dari Tuhan. Dan jika tangan Tuhan siap untuk bangkit melawan koalisi ini, maka pertanyaan yang tak terelakkan adalah, seperti apa penghakiman itu akan terjadi, dan bagaimana dia akan campur tangan dalam sejarah dunia yang terlihat. Intervensi Tuhan, gempa bumi, api, dan penghakiman yang supranatural. Ketika pasukan Gog dan koalisi mereka akhirnya bergerak melawan Israel, situasinya tidak lagi akan bersifat geopolitik semata. Perang akan keluar dari kendali manusia. Tidak akan ada perjanjian damai ataupun diplomasi yang mungkin dilakukan, karena pada saat itu Tuhan sendiri yang akan mengambil inisiatif. Dan apa yang tertulis dalam kitab suci bukanlah reaksi simbolis atau alegoris semata,
melainkan sebuah intervensi langsung, dahsyat, dan supernatural yang akan menjadi titik balik dalam sejarah umat manusia. Yehezkiel pasal 38 menggambarkan momen ini dengan kata-kata yang hingga hari ini masih menggema seperti guntur yang datang dari masa depan. Pada hari itu akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di langit, binatang-binatang di padang, segala yang merayap di tanah, dan semua manusia yang ada di atas muka bumi akan gemetar di hadapanku. Gunung-gunung akan runtuh, tebing-tebing akan longsor, dan setiap tembok akan roboh ke tanah. Yehezkiel pasal 38, Tuhan sendiri yang bangkit, bukan sebagai kekuatan tak terlihat yang bekerja di balik layar politik, tetapi sebagai hakim yang aktif di atas bumi. Gempa bumi dengan skala kosmis akan mengguncang bukan hanya wilayah itu, tetapi seluruh dunia. Gambaran dari Nabi mencakup semuanya, hewan, manusia, pegunungan, tembok, lautan, dan langit. Ini bukan bencana alam biasa, ini adalah guncangan spiritual yang menyentuh dunia fisik, sebuah tanda tangan yang tak terbantahkan dari Tuhan Israel. Selanjutnya, Yehezkiel menyebutkan detail lain yang mencolok, kebingungan di antara pasukan penyerbu. Aku akan memanggil pedang melawan dia di segala gunungku. Demikianlah firman Tuhan Allah, pedang yang satu akan melawan yang lain. Yehezkiel pasal 38. Ini mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa lain dalam Alkitab, di mana Tuhan membuat musuh-musuh Israel saling membunuh. Seperti pada zaman Gideon melawan orang Midian, Hakim-Hakim pasal 7. Kekacauan internal ini bukan hasil dari kesalahan strategi. Ini adalah penghakiman spiritual yang akan menghancurkan kesombongan militer bangsa-bangsa, pasukan-pasukan terlatih, militer-militer terorganisir, aliansi-aliansi yang rumit, semuanya akan hancur dalam kepanikan dan kekacauan, seolah-olah tangan tak terlihat menghapus setiap rencana yang telah dipersiapkan dengan hati-hati. Dan kemudian datang puncaknya, api dari langit. Aku akan menghukum dia dengan penyakit sampar dan darah, hujan deras, batu-batu es yang besar, api dan belerang akan kuturunkan atas dia, atas pasukannya, dan atas banyak bangsa yang bersama dia. Yehezkiel pasal 38. Bagian nubuat ini sangat menggugah. Api dan belerang secara langsung mengingatkan kita pada penghakiman atas Sodom dan Gomora, ketika Tuhan menurunkan api dari langit untuk memusnahkan kota-kota yang telah rusak secara moral. Namun di sini, penghakimannya tidak terbatas pada satu tempat. Ini mencakup seluruh bangsa dan koalisi. Skala penghakimannya menunjuk pada sesuatu yang mungkin oleh dunia modern diasosiasikan dengan serangan nuklir, namun Kitab Suci menegaskan, ini adalah tindakan Tuhan. Bukan melalui teknologi, tetapi dengan otoritas ilahi yang tidak dapat dibantah. Seolah-olah langit terbuka, dan semua keangkuhan raja-raja dunia dihancurkan oleh kekudusan Tuhan yang telah lama diabaikan. Penghakiman itu datang sebagai jawaban atas tantangan. Bangsa-bangsa bangkit melawan umat Tuhan, melawan Yerusalem, melawan perjanjian kekal. Dan sekarang, mereka tidak hanya menghadapi tentara Israel, tetapi juga Tuhan Israel. Nabi Yoel juga berbicara tentang masa ini, menghubungkan tanda-tanda kosmis dengan hari Tuhan. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Yoel, pasal 2. Fenomena-fenomena ini, gempa bumi, api, tanda-tanda di langit, adalah bagian dari bahasa Alkitab yang menunjukkan intervensi langsung Tuhan, bukan sekadar gejala alam yang tak terkendali. Tuhan sedang mengumumkan kehadirannya melalui tindakan-tindakan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dan mungkin detail yang paling mencengangkan, alasan dari semua ini bukan hanya untuk melindungi Israel, tetapi untuk menyatakan siapa Dia.
Ayat terakhir dari pasal 38 berbunyi, "Demikianlah aku akan menunjukkan kebesaranku dan menyucikan namaku, dan aku akan dikenal di mata banyak bangsa, dan mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan." Inilah inti dari intervensi ilahi, pewahyuan. Dunia akan mengenal nama Tuhan bukan melalui argumen atau khotbah, tetapi melalui penghakiman yang akan menunjukkan kekudusannya, keadilannya, dan otoritasnya yang mutlak. Waktu kesabaran akan berakhir. Waktu demonstrasi akan dimulai. Pada titik ini menjadi jelas bahwa perang Gog dan Magog bukan sekadar krisis antara Israel dan musuh-musuhnya. Ini adalah panggung yang didirikan oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan kemuliaannya di hadapan bangsa-bangsa. Dia tidak akan membiarkan kehancuran Israel berlangsung karena keberadaan Israel adalah bukti hidup dari kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Intervensi ilahi juga berfungsi sebagai pembatas rohani. Bangsa-bangsa yang terlibat dalam penyerbuan akan dihakimi dengan keras, tetapi seluruh dunia akan dihadapkan pada kenyataan bahwa Tuhan masih bertindak, masih membela, dan masih menghakimi. Penghakiman itu akan begitu dahsyat sehingga dunia tidak akan dapat menjelaskannya hanya dengan logika manusia. Kehancurannya akan tak terjelaskan bagi para analis, bagi para jenderal, bagi para skeptis. Itu akan bersifat supranatural. Namun, apa yang akan terjadi setelah intervensi ini? Medan perang mungkin akan ditinggalkan, tetapi tanda-tanda penghakiman akan tetap ada. Dan apa yang kitab suci ungkapkan tentang konsekuensi dari perang ini? Ada satu detail yang digambarkan oleh Yehezkiel yang jarang dibahas dan yang menunjukkan betapa mengerikannya peristiwa yang akan datang. Akibat-akibat apokaliptik. 7 bulan pemakaman. Intervensi ilahi terhadap Gog dan sekutunya tidak akan menjadi sekadar peristiwa penghakiman seketika, melainkan awal dari serangkaian konsekuensi apokaliptik yang akan menandai tanah Israel untuk selamanya dan membekas dalam ingatan bangsa-bangsa. Teks dalam kitab Yehezkiel tidak hanya memberi kita gambaran sekilas tentang pertempuran, tetapi juga sebuah catatan mengejutkan tentang kondisi pasca perang, di mana besarnya penghakiman akan diukur dari jumlah mayat yang berserakan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghapus jejak-jejaknya. Yehezkiel pasal 39 dimulai dengan pengulangan tentang penghakiman terhadap Gog, menegaskan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan rencana para penyerbu berhasil. Tetapi mulai dari ayat 11, nadanya berubah, sang nabi berhenti berbicara tentang kehancuran seketika dan mulai menggambarkan apa yang akan terjadi terhadap orang-orang mati setelah pertempuran. Dan disinilah kita melihat salah satu rincian paling mengejutkan dan spesifik dari seluruh nubuat. Pada hari itu aku akan memberi kepada Gog suatu tempat untuk kuburan di Israel, yaitu di lembah orang-orang yang menyeberang di sebelah timur laut-laut. Dan tempat itu akan menghalangi jalan bagi para penyeberang, sebab di sanalah mereka akan menguburkan Gog dan seluruh kerumunannya. Dan tempat itu akan disebut Lembah Hamon Gog. Yehezkiel pasal 39. Lembah itu akan menjadi tempat di mana mayat-mayat para penyerbu dikuburkan. Dan jumlahnya akan begitu besar, begitu mengerikan, sehingga pemakaman akan memakan waktu 7 bulan untuk diselesaikan. Ini bukan metafora. Sang Nabi merinci proses logistik pasca perang, seolah menggambarkan protokol sanitasi modern untuk pengendalian dan pemurnian tanah yang tercemar. Ya, kaum Israel akan menguburkan mereka selama 7 bulan untuk mentahirkan tanah itu. Gaul Yehezkiel pasal 39. Jumlah jenazah akan begitu banyak sehingga memerlukan mobilisasi nasional. Orang-orang akan ditunjuk secara khusus untuk tugas ini. Akan ada sistem pencarian, patroli yang ditugaskan untuk menemukan sisa-sisa tubuh dan menandai tempat di mana ditemukan tulang belulang.
Setelah itu, para ahli akan datang untuk mengubur dengan cara yang sesuai, mentahirkan tanah tersebut. Tingkat detail ini menegaskan bahwa nubuat ini bersifat literal. Ini bukan bahasa simbolis, ini adalah peristiwa fisik, geografis, dan eskatologis. Tanah Israel yang selama berabad-abad telah menjadi rebutan, diinginkan, dan diserang, akan menjadi panggung bagi penghakiman yang akan terlihat bahkan dari cara jenazah-jenazah diperlakukan. Namun, yang benar-benar mencengangkan adalah kontras antara kekuatan pasukan yang dikalahkan dan nasib akhir mereka, sebuah lembah penuh mayat, sebuah monumen kegagalan bangsa-bangsa yang bangkit melawan Tuhan. Keangkuhan senjata, kekuatan jumlah, kepercayaan pada sekutu, semuanya akan terkubur bersama tubuh mereka. Lembah Hamon Gog akan menjadi simbol abadi kemenangan ilahi atas pemberontakan manusia. Dan masih ada lagi, kitab suci mengungkapkan bahwa senjata-senjata yang ditinggalkan oleh pasukan-pasukan ini tidak akan diambil sebagai trofi perang, melainkan dibakar selama 7 tahun. Penduduk kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api dan membakar senjata-senjata itu, perisai-perisai, perisai kecil, busur, anak panah, tongkat tangan, dan tombak, dan mereka akan menyalakan api dengan senjata-senjata itu selama 7 tahun. Yehezkiel, pasal 39, pemandangannya sangat dramatis. Bayangkan kota-kota di Israel tidak lagi dalam keadaan siaga, tetapi kini terlibat dalam proses pemurnian dan pembangunan kembali, membakar alat-alat perang dari mereka yang mencoba menghancurkan mereka. 7 tahun api menyala, menggunakan senjata-senjata dari pasukan yang berani menantang Yang Maha Tinggi sebagai bahan bakar. Angka 7 ini juga memiliki makna simbolis yang dalam Alkitab. Ia melambangkan kepenuhan, penyelesaian, siklus yang lengkap. Pemurnian tanah akan berlangsung selama 7 bulan dan api akan menyala selama 7 tahun. Seolah-olah Tuhan sedang menutup siklus kenabian dengan ketepatan sempurna. Tindakan-tindakan ini juga membawa dampak spiritual. Penguburan jenazah dan pembakaran senjata bukan hanya langkah-langkah sanitasi dan logistik, melainkan ritual penghakiman dan ingatan. Tanah akan ditandai oleh peristiwa-peristiwa ini, dan generasi mendatang akan mengingat lembah itu sebagai kesaksian diam dari hari ketika langit turun tangan terhadap kesombongan bangsa-bangsa. Yehezkiel menegaskan bahwa hal ini tidak akan dilupakan. Nama tempat itu akan selamanya dikaitkan dengan penghakiman. Lembah Hamon Gog, yaitu lembah kerumunan Gog. Sebuah nama yang akan memuat beban sejarah dan horor dari akibatnya. Selain itu, ada bagian di mana Tuhan sendiri memanggil burung-burung dan binatang-binatang untuk berpesta atas mayat-mayat yang bergelimpangan. Dan engkau, hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung dan kepada segala binatang di padang, berkumpullah dan datanglah, berkumpullah dari segala penjuru ke persembahanku yang besar, yang aku persembahkan bagi kamu di atas gunung-gunung Israel, supaya kamu memakan daging dan meminum darah. Yehezkiel, pasal 39. Panggilan ini menggemakan kitab Wahyu, pasal 19, ketika Yohanes melihat seorang malaikat memanggil semua burung untuk menghadiri perjamuan Allah, di mana raja-raja, para penguasa, dan para prajurit akan dimakan karena memberontak terhadap anak domba. Hubungan antara Yehezkiel dan Wahyu sangat jelas. Penghakiman ini bukan hanya terhadap Israel dan musuh-musuh langsungnya, tetapi merupakan pendahuluan dari penghakiman universal. Dengan demikian, gambaran yang muncul adalah kehancuran total bagi pasukan-pasukan penyerbu dan pemurnian yang mendalam bagi tanah Israel. Medan perang menjadi altar, tanah yang terluka menjadi saksi, dan dunia akan tunduk di hadapan realitas Tuhan yang tidak bisa diabaikan.
Namun bahkan di tengah begitu banyak kematian, ada satu detail dalam teks-teks kenabian yang mengejutkan. Tuhan tidak sepenuhnya menutup pintu belas kasih. Dan kemungkinan penebusan ini, bahkan setelah kehancuran yang begitu dahsyat, adalah apa yang menjadikan penghakiman ini sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam dan tak terduga. Misteri penebusan. Akankah ada pengampunan bagi Iran? Di tengah puing-puing perang dalam gema penghakiman yang menyapu gunung dan lembah, ketika lembah Hamon Gog masih berasap dan langit berat dengan bobot keadilan ilahi, satu pertanyaan menembus reruntuhan. Masih adakah ruang untuk penebusan? Setelah gempa bumi, wabah, api, dan 7 bulan pemakaman, Alkitab berani menawarkan jawaban yang menentang logika manusia. Ya, Iran yang secara profetik diidentifikasi sebagai Persia akan menjadi salah satu tokoh utama dalam penghakiman yang digambarkan di dalam kitab Yehezkiel. Namun ia tidak disingkirkan dari narasi penebusan. Disinilah kita menemukan salah satu misteri paling kuat dalam kitab suci. Penghakiman Tuhan tidak pernah datang tanpa tujuan penebusan. Bahkan hukuman yang paling berat sekalipun dapat menjadi sarana untuk membangunkan hati yang tertidur. Dan sejarah Persia membuktikannya. Dalam kitab Yeremia pasal 49, kita menemukan nubuat khusus tentang Elam, salah satu wilayah yang kemudian membentuk wilayah Iran modern. Tetapi akan terjadi pada hari-hari terakhir bahwa aku akan memulihkan nasib Elam. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 49. Janji ini dimasukkan dalam konteks penghakiman. Yeremia mengumumkan bahwa Tuhan akan mendatangkan kehancuran atas Elam, menyebarkan penduduknya ke antara bangsa-bangsa dan membuat mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Namun di akhir vonis muncul hal yang tak terduga. Sebuah janji pemulihan. Tuhan berkata bahwa di hari-hari terakhir ia akan membawa kembali para tawanan Elam. Apa arti semua ini? Pertama, bahwa penghakiman bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan setelah menghadapi murka Tuhan karena keterlibatannya dalam koalisi Gog, Iran, atau lebih tepatnya sisa-sisa umatnya, masih memiliki tempat dalam kisah penebusan. Bukan sebagai pelaku kehancuran, tetapi sebagai orang-orang yang selamat yang akan mengenali kedaulatan Tuhan. Dalam kitab Zakharia pasal 14, sang nabi menggambarkan apa yang akan terjadi dengan bangsa-bangsa setelah perang besar melawan Yerusalem. Ia menulis, dan akan terjadi bahwa setiap orang yang tertinggal dari semua bangsa yang datang melawan Yerusalem akan pergi dari tahun ke tahun untuk menyembah Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Zakharia pasal 14. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bangsa akan dihancurkan sepenuhnya, dan bahwa orang-orang yang selamat, bahkan mereka yang dulu menyerang Israel, akan dapat berpaling kepada Tuhan dan mengakuinya sebagai Raja. Kehadiran Persia dalam kelompok ini tidak dikesampingkan. Sebaliknya, nubuat Yeremia menunjukkan bahwa sebagian rakyat Iran akan mengalami transformasi hati, akan dipulihkan, dan akan menemukan penebusan, bukan karena jasa mereka, tetapi karena anugerah. Alkitab selalu menyeimbangkan keadilan dengan belas kasih. Dalam kasus Iran, ini menjadi lebih mendalam saat kita mengingat masa lalu. Dahulu, seorang raja Persia, Koresh, membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan dan memerintahkan pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem. Kekaisaran yang dulu menjadi alat pembebasan akan menjadi musuh di akhir zaman, namun tetap menerima janji pemulihan. Pola ini terus berulang dalam kitab suci. Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa, menegur, menghancurkan jika perlu, tetapi tidak menutup pintu pertobatan. Asyur, Babel, Mesir, semuanya dihakimi, tetapi juga menerima janji pemulihan di masa depan. Dengan Iran, pola ini kembali terulang. Penebusan dalam konteks ini tidak akan bersifat kolektif atau otomatis.
Itu akan menjadi hasil dari pengakuan yang mendalam bahwa hanya Tuhan yang adalah Allah. Bangsa yang bangkit melawan Yerusalem dan melihat api turun dari langit akan dihadapkan dengan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa mereka gagal, bukan melawan sebuah tentara, tetapi melawan yang kudus dari Israel. Dan dalam konfrontasi ini, sebagian akan jatuh dalam tangis, pertobatan, dan iman. Disinilah misteri anugerah masuk. Tuhan masih mendengar yang berseru, bahkan ketika keadilan telah ditegakkan, bahkan ketika tanah telah disucikan dengan darah dan abu, seruan yang tulus masih bisa mencapai takhtanya. Tuhan yang sama yang meruntuhkan tembok kesombongan bisa membangun kembali hati yang hancur. Nubuat Yesaya membantu kita memahami proses ini. Dalam Yesaya pasal 19, sang nabi menggambarkan skenario yang tak terbayangkan. Israel, Mesir, dan Asyur, wilayah-wilayah yang dulunya musuh, menyembah Tuhan bersama. Pada waktu itu akan ada jalan dari Mesir ke Asyur. Orang Asyur akan datang ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan orang Mesir akan menyembah bersama dengan orang Asyur. Pada waktu itu, Israel akan menjadi yang ketiga dengan Mesir dan Asyur, suatu berkat di tengah-tengah bumi. Yesaya pasal 19. Teks ini menunjukkan bahwa musuh bisa menjadi saudara, bahwa batas-batas anugerah melampaui batas-batas geopolitik. Dan jika Mesir dan Asyur, dua musuh historis terbesar Israel, bisa diikut-sertakan dalam penyembahan masa depan, mengapa tidak Persia yang sejak awal telah terjalin dengan rencana Tuhan? Selain itu, Kitab Wahyu pasal 7 menegaskan bahwa keselamatan akan menjangkau semua bangsa. Kemudian daripada itu aku melihat dan lihatlah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Wahyu pasal 7. Dalam kumpulan besar itu tidak akan kekurangan orang-orang dari Elam, dari Persia kuno, dari Iran modern. Orang-orang yang bahkan di tengah penganiayaan, peperangan, dan penyesatan agama mendengar panggilan roh dan menyerah kepada Anak Domba. Inilah misteri penebusan. Tuhan menghakimi, tetapi juga menyelamatkan. Dia meruntuhkan, tetapi juga membangun kembali. Dan bahkan di reruntuhan perang yang telah dinubuatkan selama ribuan tahun, ia menyimpan harapan bagi mereka yang berpaling kepadanya. Namun sementara masa depan ini masih tersingkap di hadapan mata dunia, ada satu gerakan sunyi yang terjadi sekarang saat ini juga. Karena meskipun penghakiman telah ditetapkan dan nubuat terus berjalan, ada jam yang berdetak, waktu yang dihitung, dan dalam waktu inilah semua pertanyaan akhirnya bertemu. Di mana kita berada dalam jam profetik? Suara langkah-langkah militer di perbatasan Israel, pidato-pidato membara dari para pemimpin agama dan politik di Iran, rudal-rudal yang meluncur diam-diam melintasi langit malam Timur Tengah. Semua tanda ini bukan hanya berita utama surat kabar. Mereka adalah bagian dari sebuah jam yang tak terlihat, surgawi, yang menandai kemajuan dari sebuah rencana yang telah dirancang sebelum dunia ini diciptakan. Ketegangan antara Israel dan Iran pada pandangan pertama bersifat geopolitik, perebutan wilayah, kekuatan nuklir, pengaruh regional. Tetapi dalam terang kitab suci, ketegangan ini bersifat spiritual. Ia tidak dimulai di laboratorium pengayaan uranium ataupun dalam rapat-rapat PBB. Ia dimulai ketika Tuhan memilih Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan setan memutuskan untuk menggelapkan terang itu dengan segala kekuatannya. Kita sedang hidup di titik kritis dari pertarungan spiritual ini. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma sudah mengatakan bahwa waktu bagi bangsa-bangsa non-Yahudi sedang mendekati akhir. Sebab aku tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui rahasia ini, supaya kamu tidak menganggap dirimu bijaksana.
bahwa kekerasan hati telah menimpa sebagian Israel sampai jumlah bangsa-bangsa lain telah masuk sepenuhnya. Roma pasal 11. Waktu bagi bangsa-bangsa ini adalah jeda antara penolakan Israel terhadap Mesias dan pemulihan mereka di masa depan. Dan menurut perkataan Paulus, waktu itu memiliki batas. Ketika jumlahnya terpenuhi, jam berubah fase. Dan semua tanda menunjukkan bahwa kita sangat dekat dengan titik transisi tersebut. Nubuat Yehezkiel tentang Gog dan Magog, koalisi yang terus berkembang antara Rusia, Iran, Turki, dan negara-negara lain yang telah menyatakan oposisi terhadap Israel, konflik bersenjata yang kini tidak lagi tersembunyi tetapi dinyatakan secara terbuka. Semua ini mengarah pada suatu konvergensi profetik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi yang sedikit disadari orang adalah bahwa ini bukan hanya persiapan untuk penghakiman atas bangsa-bangsa. Ini adalah peringatan. Suara sangkakala yang terselubung dalam konflik diplomatik. Sebuah peringatan bagi mereka yang masih mengejek kitab suci. Bagi mereka yang mengabaikan rencana kekal Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hari-hari sebelum kedatangannya akan seperti zaman Nuh. Sibuk, penuh gangguan, kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa. Orang-orang menikah, membeli, menjual, hidup seolah-olah tidak ada apa-apa yang akan terjadi. Seperti halnya pada zaman Nuh, demikian juga kelak kedatangan Anak Manusia. Matius pasal 24. Inilah normalitas yang berbahaya yang menandai masa kini. Perang antara Israel dan Iran ada di berita, tetapi tidak di hati. Perkembangan kecerdasan buatan, tekanan menuju kontrol global, krisis ekonomi, kemurtadan yang terus meningkat. Semua ini seolah tidak berdampak lagi. Dunia telah belajar hidup berdampingan dengan tanda-tanda tanpa melihat apa yang mereka maknakan. Tetapi mereka yang membaca firman tahu bahwa jam sedang berdetak, dan ini bukan alarm biasa. Jarum jam mendekati perubahan yang tak dapat dibalikkan. Dalam kitab Wahyu, pasal 16, ayat 15, Yesus memberikan peringatan langsung. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan yang menjaga pakaiannya, supaya ia jangan berjalan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kewaspadaan ini bukan pasif, ini aktif. Ini berarti memahami bahwa setiap berita dari Timur Tengah dapat membawa lebih dari sekadar informasi, bisa membawa gema Yehezkiel, hembusan Daniel, api Yoel, harapan Yohanes di Pulau Patmos. Yehezkiel pasal 38 dan 39 bukanlah teks yang terisolasi, atau jika kamu ingin memulai perjalanan baru menuju kehidupan kekal, tulislah di komentar. Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tindakan iman yang sederhana ini dapat menjadi awal dari sesuatu yang kekal. Dan jika kamu sudah mengenalnya, tulislah amin di kolom komentar agar pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Bantu sebarkan harapan. Karena akhir bangsa-bangsa adalah permulaan kerajaan. Dan akhir dari video ini bisa menjadi awal dari hidup barumu. Sampai jumpa! Just